Dulu ketika Gus Dur hendak dilengsarkan dari kedudukannya sebagai presiden, banyak kalangan yang memujuk dan mendesak Gus Dur agar melakukan perlawanan hukum. Mereka mencoba meyakinkan Gus Dur bahwa sebenarnya dirinya sedang dizolimi oleh musuh-musuh politiknya. Banyak kalangan yang tidak rela jika Gus Dur harus dilengsarkan dengan cara yang sungguh tidak elok dan jauh dari kata elegan. Bagaimana respon Gus Dur? Beliau meminta agar mereka bersabar sambil menjelaskan bahwa dirinya mencium aroma bahaya jika setiap konflik harus menuruti hawa nafsu. Walaupun hawa nafsu itu berlandaskan kebenaran, Gus Dur mengatakan, tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan seenaknya, sikapnya pun jelas dan tegas. Tak ada kekuasaan yang boleh dipertahankan dengan mengorbankan rakyat. Dengan elegan Gus Dur pun turun tahta tanpa adanya keributan. Dan nyatanya hingga sekarang, hukum tak pernah bisa membuktikan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid bersalah seperti yang dituduhkan oleh lawan-lawan politiknya. Dan banyak orang yang meyakini bahwa kasus Gus Dur saat itu adalah murni politisasi, baik secara hukum pidana maupun tata negara. Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah pada kasus Bulog Gate dan Brunei Gate seperti yang dituduhkan oleh parlemen. Pelengseran Gus Dur adalah murni soal pertarungan politik, di mana yang satu menang dan yang lain kalah. Bukan persoalan hukum di mana yang satu benar dan yang satu lagi salah. Dan Gus Dur kalah dalam pertarungan politik itu karena dikeroyok ramai-ramai dari kanan kiri, depan dan belakang. Yang menarik dalam peristiwa itu adalah cara Gus Dur yang menolak untuk menjadikan pelengseran itu sebagai tragedi personal. Ia tak curhat di depan publik terkait serangan politik terhadapnya. Sikapnya pun masih sama dengan logika komunikasi publik yang gitu aja kok repot. Nah, muncullah dilema. Karena pelengserannya dianggap tidak sah, maka Gus Dur ingin konsisten menjalankan syariat Islam, yaitu mempertahankan tempat tinggalnya sebagai presiden, yaitu Istana Negara. Namun di sisi yang lain Gus Dur juga mencium aroma bahaya, yaitu konflik horizontal jika dia masih bertahan di tempat tersebut. Dan karena Gus Dur tak ingin mengambil jalan kekerasan, beliau lalu mencari alasan yang kuat agar bisa keluar dari Istana Negara tanpa melanggar syariat Islam. Gus Dur lalu meminta ajudannya untuk menguruskan surat perintah pengosongan Istana Negara dari kantor Kelurahan Gambir. Karena Istana Negara berdomisili di Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, ajudan langsung meluncur ke kantor Lurah Gambir dan tak menunggu lama surat perintah itu pun keluar. Karena pengosongan Istana Negara adalah kehendak pemerintah setempat yang sah, bukan pemerintah pusat yang dipimpin presiden, maka Gus Dur tak perlu melawan sama sekali. Kewajiban mempertahankan rumah pun gugur. Urusan selesai, dan Gus Dur keluar dari istana tanpa gejolak. Gus Dur tak menjadikan pelengseran dirinya sebagai beban personal. Ketika Gus Dur ditanya kenapa harus membuat surat perintah pengosongan istana dari Lurah Gambir, supaya nanti ketika ditanya di hadapan Allah, kenapa kamu meninggalkan Istana Negara? Tinggal saya jawab, silahkan ditanya saja ke Lurah Gambir, jawab Gus Dur. Itulah Gus Dur sang guru bangsa. Bukannya susah payah mengumpulkan energi politik untuk melawan kekuatan para pengeroyok, Gus Dur justru menegaskan pada orang di sekitarnya bahwa tak ada kekuasaan yang begitu berharga hingga harus dipertahankan dengan mengorbankan rakyat. Wallahu a'lam bishawab.